Tuhan. Ya, selamat pagi, shalom semuanya. Apa kabar? Ya, Baik, saya percaya hari ini spesial ya. Tuhan benar-benar ajaib buat kita semuanya. Jadi hari ini tidak ada kata kebetulan. Semua Tuhan yang mengaturnya. Amin. Dan Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 62, Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Ya. Saudara, kata percaya berarti kita seluruhnya yakin bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita imani, Tuhan akan melakukan mujizat setiap waktu. Ya, Tuhan tahu apapun yang menjadi doa kita, pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan sangat tahu. Jadi kalau Tuhan Maha Tahu, kita nggak perlu khawatir untuk mempercayakan sesuatu kepada yang Maha Tahu. Ya, saudara, ketika kita alami misalnya masalah, tidak ada tempat untuk kita curhat ya, karena manusia nggak bisa menolong kita maksimal. Tetapi ketika kita mempercayakan kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saya lihat ya, ini bukan bukan kesaksian saya, tapi kesaksian Ibu Imelda ya. Tuhan melakukan mujizat di waktu yang tepat. Ya, saya berjalan sama Ibu Imelda ke Solo. Ya, seperti kesaksiannya Ibu Imelda, harusnya Senin, ya karena menunggu apa namanya, yang beli kos belum apa ya, belum ada yang deal. Dia hampir-hampir mau sekolahkan tempat kos tersebut. Dan katanya hari Senin ya dia mau sekolahkan. Tetapi hari Sabtu ketika kami lagi jalan di Solo dapat telepon dan deal langsung DP. Ya, kita lihat bahwa Tuhan itu selalu memberikan kejutan kepada kita di waktu yang tepat. Ada terkadang kita merasa Tuhan terlalu lama. Ada terkadang kita merasa kok Tuhan gak buka jalan. Tetapi itulah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Elia ya. Terkadang kelihatannya Tuhan buka jalan. Kok Tuhan buka jalan kok kering? Kok malah nggak ada makanan kelihatannya? Ya, kalau saudara coba berpikir atau berfantasi sedikit tentang Elia, bagaimana kelihatannya Tuhan menolong kan? Tuhan amankan dia di Sungai Kerit, tetapi sampai di sana ternyata kering juga. Tuhan kirim ke Sungai Kerit, harusnya itu tempat yang jauh lebih bagus, lebih baik buat dia, karena kan katanya Tuhan menyelesaikan masalah, Tuhan membuka jalan keluar. Tetapi yang Tuhan berikan jalan keluar kok kering ya di Sungai Kerit. Mana ada makanan di situ. Tapi kita melihat itu dalam pikiran kita, wah Tuhan memberi jawaban kok bertolak belakang ya. Malah Tuhan bawa saya di tempat yang tidak menghasilkan kering. Tetapi disitulah kita melihat, di tempat yang kita anggap kering, di tempat yang kita rasa bukan tempatnya kita, tetapi justru mujizat-mujizat yang spektakuler Tuhan berikan kepada Elia, di mana nggak pernah masuk hitungan pikiran manusia bahwa ada burung yang Tuhan siapkan untuk jadi apa ya, gosen ya, go food buat dia. Tuhan terlalu ajaib kan, sehingga kita bisa menyaksikan waktu ini benar-benar luar biasa ya. Akhirnya Elia menyadari bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan mujizat walaupun caranya itu loh ya kadangkala menyakitkan. Tetapi disitulah Tuhan membalut luka-luka di hatinya karena dia bisa melihat peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal, bahwa ternyata di tempat yang kering sekalipun, jika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, di situ terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, jangan pernah kita cepat bersungut, cepat marah Tuhan ketika jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, kadangkala kita
Tuhan bawa dalam satu peristiwa, wah, bukannya bagus kok tambah nggak enak ya, nggak nyaman. Tetapi percayalah, justru di situ kita akan melihat kejutan-kejutan spesial. Kita akan melihat bahwa dahsyatnya Tuhan bekerja. Ya, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, saudara. Walaupun terkadang kita menganggap, wah, ini tidak sesuai dengan harapan. Tetapi di persimpangan jalan itulah kita bisa melihat karya-karya Tuhan itu digenapi. Saya pernah kecewa ya, karena gini ya, kok Tuhan tidak tolong saya, kok ini delay gitu ya. Harusnya saya pergi lebih awal, harusnya Tuhan tolong saya supaya jangan sampai pesawat yang saya tumpangi delay gitu loh, sementara saya diburu waktu. Tetapi satu kejutan yang terjadi, ternyata Tuhan buat delay karena Tuhan sedang mempersiapkan saya bisa bertemu dengan orang Singapura. Dan ternyata ini orang yang sudah saya cari udah lama banget, saudara. Ketemunya itu pas di ruang tunggu. Dia itu mau ke Singapura. Saya sama dia itu pelukan di ruang tunggu. Dia bilang, aduh Bu, saya cari ibu luar biasa ya, aduh saya cari mana-mana nggak ada yang kasih nomor ibu. Terus ya, dia dia ternyata juga mencari saya selama bertahun-tahun, tapi kehilangan nomor karena dia tinggal di Singapura. Karena pesawat saya delay, saya bisa bertemu dengan orang ini loh, saudara. Coba perhatikan ya, kadangkala kita menganggap kejadian-kejadian yang kita tidak sukai sepertinya tidak ditolong Tuhan, bahkan sepertinya musibah buat kita. Tetapi ternyata di situ Tuhan atur segala waktu. Tuhan atur segalanya sehingga mendatangkan mujizat yang luar biasa buat kita. Dan saudara, bukan hanya teletabis kita di bandara ya, bukan hanya peluk-peluk begitu, tetapi saudara, waktu kita mau berpisah, saya dikasih berkat loh, saudara. Haleluya. Dan berkatnya berapa ya? Saya mohon Pak Yosua jangan iri ya. Ibu Alan jangan iri. Waktu dia salaman sama saya, dia salam tempel 10 juta loh. Haleluya. Hah? Benar-benar saya bilang melebihi dari harga pesawat tiket PP, saudara. Ajaib kan? Jadi terkadang kita menganggap delay sebuah musibah. Saya hampir bersungut-sungut, aduh Tuhan, kok ini ya delay lagi, delay lagi. Ternyata Tuhan mempertemukan saya dengan jemaat di Singapura yang sudah lama gak ketemu. Bukan cuma sekedar kita ngopi-ngopi, saudara, tetapi berkat Tuhan ngalir ya. Wah, luar biasa. Kalau begitu delay-delay nggak apa-apa, yang penting ada berkat gitu ya. Ya, jadi kita lihat ya, ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan setiap waktu ya, bukan sewaktu-waktu ya, setiap waktu, maka Tuhan akan memperhatikan, mempedulikan setiap apa yang kita alami. Karena dikatakan gini, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Kalau mau curhat-curhat aja kepada Tuhan. Kadang-kala kita curhat kepada manusia kan bisa gagal rahasia ya. Tetapi kalau kita curhat sama Tuhan, maka Tuhan jauh lebih tahu isi hati kita. Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ada terkadang ya, kita tuh kalau misalnya mau melangkah, ya tidak semua kan, tidak semua kita harus curhat ke orang kan. Aduh, saya kesusahan ini, kadang-kala juga malu ya. Tapi ketika kita mungkin naik mobil, kita pergi ke kantor, kita itu apa ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita curhat sepanjang perjalanan. Saudara, hanya Tuhan yang tahu bahasa tetesan air mata kita loh. Mungkin saat kita melangkah, aduh, kita mengatakan, Tuhan, saya mau ambil keputusan seperti apa ya hari ini. Saya mau makan apa ya hari ini. Kita komunikasi terus dengan Tuhan. Saudara tahu bahwa semua isi hati kita, Tuhan mendengar dari tempat yang maha tinggi. Yang tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi saudara bisa melihat, Tuhan sangat tahu keberadaan kita. Tuhan sangat tahu, kadang-kala kita juga bingung ambil keputusan. Tetapi disitulah kita melihat bahwa janji Tuhan adalah, Ia adalah tempat perlindungan kita. Ya, Dia adalah tempat di mana kita bisa curhat dan kita dapat jalan keluar yang terbaik. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang hari ini ya, karena Tuhan adalah tempat curhat kita.
dan siapa yang berlindung di hadapannya pasti akan selalu tertolong. Nah, di situ ada kata sela ya. Berarti gini, kalau kita capek, kalau kita lelah, tarik nafas sih ya. Mari coba semua yang di streaming ini, coba tarik nafas. Nanti lepas bulan depan. Haleluya. Ya. Ketika kita tarik napas, lepas, di situ ada kelegaan. Dan bersyukur sama Tuhan ya, kita tarik napas itu nggak bayar. Kita lepas juga nggak kena pajak. Haleluya. Ya. Benar-benar kita ini spesial di mata Tuhan. Ya, kemarin saya bilang satu peristiwa terjadi ya, anak sepupu saya itu tabrak tiang listrik dan mati. Aduh, saudara, benar-benar saya lihat mamanya nangis-nangis hancur hati loh, saudara. Ya, benar-benar saya melihat dia nangis, saya kemeringat dingin loh, saudara. Karena apa? Merinding rasa berempati sekali. Saudara, saya lihat ya, hidup manusia hanya sesaat. Itu kelas 2 SMA loh. Anak ini anak yang ramah, yang rajin, pokoknya penurut, baik. Duh, kok langsung cepat diangkat Tuhan. Saudara lihat ya, hidup kita ini hanya sesaat, tak terduga adanya. Jadi selama Tuhan mempercayakan kita hidup ya, bukan berarti Anda yang tua, Anda yang paling depan masuk dalam antrian kematian, tidak. Tuhan tidak pernah mengatakan yang tua lebih duluan. Ya, dan Tuhan tidak pernah mengatakan yang muda belakangan. Setiap waktu kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Dan anggaplah Tuhan mau datang sebentar malam. Kalau Tuhan mau datang sebentar malam, kita harus siap-siap. Kalau Tuhan mau datang sebentar malam, kita harus hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan nanti datang sebentar malam, kita sudah jadi pengantin wanita yang sudah siap. Ya, dan saya yakin semua pengorbanan kita, air mata kita, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Apalagi saya melihat ya, yang di Zoom ini, lu lagi. Saya yakin ya, semua yang setia di Zoom ini akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Semua yang di Zoom ini saya udah hafal kok, 29 orang yang paling rajin, saudara. Tuhan mendengar curahan hatimu. Ada orang yang hanya datang sewaktu-waktu ya, tetapi Tuhan katakan percayakan semuanya kepada Tuhan setiap waktu. Ada orang yang hanya sewaktu-waktu. Nanti kalau Selasa waktu didoakan ya, waktu doakan satu persatu mah datang. Sabtu pagi waktunya didoakan satu persatu ya datang. Tetapi saya melihat ya ada Ibu Francisca, Ibu Erni, Ibu Dewi, Ibu Iren, Ibu Nini ya, Ibu Molan. Mereka tidak terpengaruh dengan suara nubuatan sehingga oh nanti pas nubuatan masuk di Zoom ini. Tetapi saudara bisa melihat dan menilai bahwa ya tanpa didoakan secara nubuatan ya tetap setia sama Tuhan. Saya yakin bahwa kesetiaan kita diperhitungkan Tuhan. Jangan khawatir Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita semuanya. Ya, apalagi saya juga bersyukur ya di Dorea Ministry ini melahirkan pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Ya, saya sangat terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan bisa kirim Ibu Dewi, Tuhan bisa kirim Ibu Alan, Ibu Dewi Santi, ya menyusul Ibu Maria Siang-Siang, ya menyusul Ibu Nini, menyusul Ibu Francisca, ya menyusul Pak Antonius yang saya pikir hari ini akan khotbah. Wah, benar-benar ya spesial, ya. Ada Ibu Evi, ya bersyukur ya saya lihat juga Ibu Evi sudah khotbah. Wah ini benar-benar saya katakan kelompok tumbuh bersama ya. Jadi bukan cuma Pak Yosua yang khotbah ya, bukan cuma Ibu Alan, tetapi kita semua dipersiapkan Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kita semua dipersiapkan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Ada Stefanus iPad sudah ganti namanya ya, bukan Wijaya lagi tetapi Stefanus iPad. Haleluya. Ternyata setelah dia pergi ke Amerika namanya sudah diganti Stefanus iPad. Haleluya. Bukan Wijaya lagi ya, iPad. Ya, walaupun
Sekarang ini saya melihat Pak Stefanus makin ganteng, luar biasa ya. Saya berharap Pak Stefanus ini tidak sombong dan tetap rendah hati. Amin. Amin. Iya, Tinggal bacaannya, Bu. Belum bacaannya itu ganti nama. iya, sudah ganti namanya iPad gitu loh, mentang-mentang tinggal di Amerika ya, yang menciptakan iPad. Wah, sekarang langsung ganti nama, ubah nama. Wah, luar biasa. Tambah ganteng aja, Bu. Kalau Sama ganteng. ke Cina dia jadi Stefanus Xiaomi nanti. Nanti bulan depan dia jadi Stefanus Oppo. Oh. Ya, hari ini dia masih iPad, nanti 2 minggu ke depan kalau ndak Xiaomi dia ganti Oppo. Oh, ya. Ya, Tuhan mendengar setiap jeritan tangis kita, apalagi Pak Henry. Pak Henry siap-siap akan mengadakan acara besar. Tuhan akan menolong, Tuhan beri sehat. Percayakan semua kepada Tuhan, curahkanlah isi hati kepada Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan kita semuanya. Sekiranya saudara punya ya kerinduan untuk memberkati orang lain, bawalah dia ke Zoom ini. Amin. Jadi hari Senin Amin. kira-kira ada 60 orang ya. Kira-kira ada 70 orang Senin pagi ya. Coba kita buat tantangan hari ini. Hari Senin saya mau bawa 1 jiwa masuk Zoom ya. Saudara tahu, 1 jiwa yang kita bawa, dia bawa temannya lagi, 60 jadi 120 orang. Ya, betul? Ya. Karena ini sudah terbukti, Ibu Imelda ini jagonya nih, Mak. Ini benar-benar salesnya Tuhan nih. Haleluya. Dia bawa jiwa di Semarang. Wah, dapat 1 ganti 10. Wah, 10 itu lagi bawa jiwa. Wah, luar biasa, saudara. Makanya berbahagialah kalau kita itu bisa bertemu dengan satu orang yang kita tidak kenal. Ya, kita bersyukur kalau di dalam kita bersahabat, satu orang yang kita kenal ya, itu bisa melahirkan jiwa-jiwa baru. Jadi mulai minggu depan Senin nih, bawa 1 jiwa. 1 orang di Zoom ini. Kalau sekarang ada 31 orang, besok 62 orang Senin. 62 orang berarti ada 31 orang baru ya. 31 orang itu mereka juga punya teman kan. Saya percaya ya, Tuhan akan membuka pintu-pintu persahabatan sehingga itu akan menjadi sebuah komunitas, dan komunitas itu akan membawa sesuatu yang membuat Tuhan terharu karena kita membawa jiwa-jiwa. Kita bisa memenangkan banyak orang melalui Zoom ini, saudara. Ya, jadi kita bikin tantangan ya, mulai pagi ini, hari Senin atau besok, saya akan bawa jiwa. 1. Maksudnya bawa jiwa yang nggak pernah masuk loh ya. Jangan sampai Ibu Alan bilang, oh kalau gitu saya mau ajak Pak Oce. Ah, bukan gitu ya. Ajak mereka yang tidak pernah masuk di Zoom ini. Kalau Ibu Francisca, ajak para bidan yang belum masuk di Zoom ini. Bagaimana Ibu Elika? Ya, bawa ya 1 jiwa saja, nggak usah bawa 2, 1 aja. Karena 1 yang kita bawa, dia juga akan bawa 1. Ya, percayakan semua tugas-tugasmu hari ini kepada Tuhan, percayakan semua doamu kepada Tuhan hari ini, yakin, percaya, deklarasi, sukses, aku kaya jaya, amin. Ya, jangan saudara bilang, ih Ibu Hesi kedagingan mintanya kaya terus. Kaya itu artinya kaya akan kesehatan, kaya akan kebahagiaan, kaya akan kenyamanan, kaya akan keamanan, dan kaya akan komunitas, amin. Kayak hati, Bugam. Nah, kaya hati, puji Tuhan. Oke, segala hormat pujian kemuliaan hanya untuk Tuhan.